semua, gua harap teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, kali ini guys, gua sedikit mau membahas tentang COVID-19 ini. Dampaknya buat kita kayak gimana sih? Khususnya buat anak perantauan yang kehidupannya itu bisa dibilang hanya mengandalkan gaji dalam 1 bulan tersebut. Nah, gue sedikit mau cerita gimana yang gue alamin pribadi nih. Kebetulan udah mau 3 minggu PSBB telah diberlakukan dan kita di situ nggak boleh ngapa-ngapain. Keluar rumah aja sekarang udah nggak boleh. Ya bisa-bisa aja sih, cuman kita diwajibin menggunakan masker, sarung tangan, dan lain sebagainya tuh. Nah, gua pribadi setelah ngalamin hal tersebut, dan gua sangat bisa dibilang lah sangat-sangat berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Bisa dikata kalau seandainya bulan-bulan sebelumnya kebutuhan itu dalam 1 bulan berikutnya ya bisa dibilang tercukupin, mungkin dalam segi kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Nah, kali ini gue pribadi ngalamin hal yang sangat berbeda lah, dan syukur-syukur aja untuk bulan-bulan ini, untuk saat ini, kalau seandainya gaji itu udah nggak bisa diandalin lagi, soalnya kerja aja masih belum normal. Nah, masa kita ngandalin gaji? Kalau gue pribadi syukur-syukur ya, mungkin bulan-bulan sebelumnya kalau seandainya gue dapat berkat mungkin gue sisihin. Ya tujuannya sih untuk kebutuhan ke depan atau gue punya target ke depannya, tapi untuk saat ini itu gue tarik dulu, gue ambil dulu, meskipun ya nggak seberapa sih. Yang penting bagi gue itu kebutuhan sehari-hari itu tercukupin. Nah, saran gue juga buat teman-teman, mungkin ada hal senasib dengan saya. Gue saranin di sini nih, ya untuk saat ini kita nggak usah hidup berfoya-foya dulu. Hidup pas-pasan aja untuk sekarang, ya udah bersyukur. Misalnya kalau seandainya perokok nih, karena kategori perokok ini lumayan berat juga ya. Nah, bagi perokok mungkin bulan-bulan sebelumnya dalam sehari itu lu habisin 1 bungkus, 2 bungkus, berapa kek. Ya coba aja lah untuk bulan-bulan ini lu press dulu tuh, mungkin dari 1 bungkus menjadi ke 1 batang, 2 batang, untuk meminimalisir kebutuhan kita berikutnya. Soalnya COVID-19 ini kita nggak bisa prediksi berakhirnya kapan. Mungkin kalau seandainya kita bahas mengenai masalah misalnya hujan, nah itu kita bisa bahas ya taruhlah kalau mungkin musim hujan 1 hari 2 hari itu bakalan kelar, ya paling lamanya lah 1 minggu itu bakalan kelar. Nah, kalau yang ini kan COVID-19 ini kita nggak bisa prediksi. Nah, gua himbau buat teman-teman ya, kita jangan terlalu boros-boros saja lah. Itu saran dari gua. Nah, siap itu di lain sisi lagi, gua saranin buat teman-teman kita itu jangan melakukan hal-hal kekonyolan. Mungkin karena kebutuhan kita pas-pasan, kita melakukan hal-hal yang di luar dugaan, dan itu bisa itu bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain juga, apalagi keluarga yang kita tinggal di kampung. Dan kita juga jangan terlalu membagi-bagikan informasi yang kurang-kurang, yang bisa dibilang kategori negatif. Kita bagi informasi kepada sesama, kepada keluarga yang masih di kampung,
Nah, gua harap itu nggak usah dan nggak perlu malah. Nah, marilah kita bagi-bagikan informasi yang positif supaya keluarga kita juga nggak cemas terhadap kehidupan kita di sini. Meskipun kita pas-pasan, ya udah, itu udah jalan yang harus kita tempuh. Nah, berikutnya kita juga harus ikut partisipasi dalam anjuran pemerintah terhadap pencegahan virus corona tersebut, supaya virus ini dapat berlalu, dapat punah secepat mungkin, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, ini sharing, kalau sebenarnya bilang sharing bukan juga sih, ya ibarat gua membagikan informasi atau saran kepada teman-teman yang mungkin senasib dengan gua. Oke guys, mohon maaf. Gua harap semoga kita dalam kondisi sehat-sehat, dan gua harap lagi teman-teman, meskipun kita posisinya stay di rumah, marilah kita cari aktivitas-aktivitas yang positif di dalam rumah maupun di luar rumah. Oke guys, sekian dari gua. Terima kasih.